Bab ke-9. Om, Him. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Zizi bertanya pada Om Erik. Om Erik, kenapa sih Om sering menjemputku? Om Erik tersenyum dan menjawab. Karena Zizi itu istri Om, tanggung jawabnya Om. Zizi tersipu malu mendengar jawaban itu. Ah, Om bisa aja. Katanya sambil menunduk dan mencubit perut Om Erik. Jangan cubit-cubit. Lagi di jalan. Entar malam aja. Bahaya kalau sekarang malahan. Ish, dasar Om Erik mesum. Sahut Zizi dari jok belakang, sambil melingkarkan tangan di perut Om Erik. Om Erik hanya tertawa kecil. Kemudian, ia balik bertanya. Tadi kenapa Zizi seperti dikejar-kejar dan terburu-buru? Ada apa? Zizi berpikir sejenak sebelum menjawab. Tadi aku dikejar anjing gila, Om. Om Erik tertawa mendengar alasan itu. Anjing gila? Masa sih? Nggak percaya ah. Masa di sekolah ada anjing gila? Katanya tak percaya begitu saja. Zizi ikut tertawa, dan akhirnya, ia malah membuat kebohongan lain. Sebenarnya, tadi aku disuruh guru untuk piket dan ikut ekskul, tapi Zizi nggak mau. Akunya. Om Erik mengangguk. Kenapa nggak mau? Capek, Om. Bentar lagi kan ujian juga. Oh, begitu. Ya sudah, lain kali bilang aja kalau nggak mau. Iya, Om, udah tadi. Tapi gurunya maksa banget. Ya udah besok kalau masih dipaksa juga. Biar Om yang bicara sama gurunya. Nggak usah. Om. Zizi jeti kalang kabut sendiri. Zizi masih bisa mengatasi kok. Cegahnya. Om Erik menahan senyum. Ia tidak sungguh-sungguh. Karena tahu Zizi juga sedang berbicara. Om Erik hanya mengikuti alur saja. Zizi dia tidak mau Om Erik tahu tentang Jason yang mengejarnya karena masalah gelang kapal. Sesampainya di rumah, Om Erik mengantar Zizi sampai depan pintu. Om pergi dulu ya, Zi, Om harus kerja lagi. Ya, Om, hati-hati di jalan. Jawab Zizi sambil melambaikan tangan. Tetangga Zizi, Bu Rina, melihat kejadian itu dan penasaran. Baru pulang deh. Zizi menoleh pada Bu Rina. Iya Bu. Jawabnya ramah. Itu tadi siapa? Om Erik? Oh, laki-laki yang tinggal di sini ya. Zizi mengangguk dengan senyum. Sudah malas juga karena Bu Rina kepo. Apa hubungan kamu dengan dia? Kok manggil Ommu? Zizi hanya mengangguk dan menjawab singkat. Iya. Bu Rina tampak tidak percaya. Tapi Zizi tidak begitu peduli dan segera masuk ke dalam rumah. Permisi, Bu. Saya masuk dulu. Ya. Pamitnya tanpa menunggu jawaban langsung masuk ke dalam rumah. Setelah membersihkan diri, Zizi mengecek gawainya. Ternyata, Jason sudah mengirimi banyak pesan. Ih, ngapain si Jason kirim-kirim pesan? Dikiranya aku bakal luluh? Enggak lah ya. Ngajak-ngajak pacaran, udah bikin senang anak orang. Nggak taunya malah nggak diakui depan cewek lain. Zizi merasa malas untuk membalas pesan-pesan itu dan mematikan gawainya. Zizi kemudian menuju dapur untuk memasak sambil menunggu Om Erik pulang. Sambil memotong sayuran, pikirannya melayang ke kejadian tadi siang. Dasar Jason otak udang. Apa salahnya mengakui jika itu gelang kapal? Apa dia malu pacaran sama aku? Pikir Zizi. Gadis cantik dengan bibir terbelah itu memotong sayuran dengan mantap dan keras, sebagai pelampiasan kekesalannya. Tau gitu, aku juga gak mau pacaran sama dia. Bikin sakit hati aja. Sambungnya bergumam dalam hati. Dia kan cowok populer di sekolah. Mana mau mengakui cewek sepertiku sebagai pacarnya? Atau, emang dia yang kegatelan mau memacari cewek lain? Zizi jadi makin kesal dengan pikiran-pikirannya sendiri.
Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seru Zizi dari dapur. Zizi melihat penunjuk waktu yang tertempel di dinding. Ke arah dapur. Hehehe, belum kelar, Om. Zizi nyengir sambil menggaruk kepalanya. Om Erik mandi dulu. Sana. Biar pas sopnya mateng. Oh, masak sop? Iya, Om, sama goreng tempe terus bikin sambal. Ya udah, aku mandi dulu, ya. Om Erik mentowel pipi Zizi. Iya. Zizi cemberut sambil menepis tangan jahil suaminya. Selepas Om Erik mandi, masakan Zizi sudah matang. Udah matang sayur sopnya, Om mau makan sekarang? Tanya Zizi. Mendekat dan membantu Om Erik mengeringkan rambut basahnya dengan handuk. Boleh, Om lapar sekali. Kata Om Erik sambil tersenyum meraih pinggang Zizi. Makanan pembuka dulu. Ujarnya sambil menautkan bibirnya dengan bibir terbelah milik Zizi. Mereka berdua kemudian duduk di meja makan. Sambil makan, Om Erik bertanya. Gimana sekolah? Zizi terdiam sejenak sebelum menjawab. Nggak gimana-gimana sih, Om, semua baik-baik saja. Om Erik mengangguk. Beneran nih, nggak mau aku bantu? Bantu apa? Tanya Zizi dengan kening berkerut. Ngomong sama guru BK, kalau kamu mau fokus ujian. Nggak perlu Om, tenang saja. Jawab Zizi nyengir lagi. Ya udah, tapi nanti kalau butuh Om, bilang aja. Pasti ku bantu. Pesan Om Erik yakin. Zizi hanya menjawab dengan anggukan saja. Ia sebisa mungkin membuat Om Erik tidak terlalu melibatkan Om Erik di sekolah. Ia tak mau ketahuan kalau sudah menikah dengan Om Erik, sementara dia masih sekolah. Esok paginya, Zizi berangkat ke sekolah diantar oleh Om Erik. Setelah Om Erik pergi, Zizi terkejut melihat Jason sudah menunggunya di depan gerbang sekolah. Jason, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Zizi dengan nada terkejut. Jason tidak menjawab, melainkan langsung menarik tangan Zizi. Apaan sih? Lepasin Jason. Namun, Jason menulihkan diri dan membawanya ke belakang gedung sekolah yang sepi. Kita perlu bicara. Katanya dengan suara tegas. Nggak perlu. Tolak Zizi. Please, Zi, kamu usah mengabaikanku semalam. Telepon, WhatsApp, sama sekali nggak kamu angkat dan balas. Jason dengan tampang memelas. Zizi menghela napas panjang. Merasa enggan untuk membahas masalah ini. Apalagi sekarang, Jason, aku tidak mau membahasnya. Jason menatap Zizi dengan mata penuh penyesalan. Aku minta maaf, Zi. Zizi memalingkan wajahnya. Aku tahu aku salah. Maafkan aku. Ya. Zizi mendekus, mencoba menghindari tatapan Jason. Ngapain kamu minta maaf? Memangnya kamu salah? Iya. Aku. Cecil terlalu ikut campur dengan urusan pribadiku selama ini. Kamu yang terlalu lemah, Jason. Zi, aku tidak mau kamu jadi sasaran dia. Sasaran apa? Tuntut Zizi. Sasaran kemarahannya. Zi, bisa saja dia berlaku jahat padamu. Selama ini, keluarga Cecil dan keluargaku menjalin hubungan bisnis dan lainnya. Cecil jadi berpikir aku adalah miliknya dan terus mengatur hidupku. Zizi mencoba memahami alasan Jason.
tapi hatinya sudah terlanjur kecewa. Aku mengerti. Benarkah? Apa ini artinya kamu memaafkanku? Tidak juga. Aku hanya bilang mengerti bukan memaafkan. Jason menggenggam tangan Zizi lebih erat. Zi, maafkan aku. Tolong, pakai gelang pasangan itu lagi. Aku janji. Aku akan mengakuinya lain waktu. Zizi menatap gelang di tangannya, lalu menatap Jason. Kamu benar-benar janji? Jason mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berharap. Iya, aku janji. Aku akan mengakuinya. Tolong beri aku kesempatan. Zizi menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. Baiklah, aku akan memberi kamu kesempatan. Jason tersenyum lega dan memeluk Zizi dengan erat. Terima kasih, Zi, aku janji. Aku tidak akan mengecewakan kamu lagi. Zizi membalas pelukan Jason dengan perasaan campur aduk. Dia masih merasa kecewa, tapi dia juga ingin memberi Jason kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku harap kamu benar-benar menepati janji kamu, Jason. Jason melepaskan pelukan dan menatap Zizi dengan penuh harap. Aku akan menepati janji. Zi, aku tidak mau kehilangan kamu. Zizi tersenyum tipis dan mengangguk. Baiklah, kita lihat nanti. Mereka berdua kemudian berjalan kembali ke depan gedung sekolah, berusaha untuk melupakan sejenak masalah yang ada. Namun, di dalam hati Zizi, masih tersimpan rasa ragu dan kecewa yang belum sepenuhnya hilang. Sore itu, usai mata pelajaran selesai. Cecil penasaran dengan Zizi, Cecil memutuskan untuk mengikuti Zizi pulang. Kebetulan, hari itu Zizi tidak dijemput oleh Om Erik, suaminya. Cecil diam-diam mengikuti Zizi hingga sampai di rumahnya. Oh, ternyata dia tinggal di sini. Setelah mengetahui di mana Zizi tinggal, Cecil memutuskan untuk mengawasi rumah tersebut dari kejauhan, sebentar. Saat sedang mengawasi, Cecil tak sengaja mendengar tetangga Zizi, Bu Rina, sedang bergosip dengan tetangga lainnya. Lihat tuh, baru pulang dia. Salah satu tetangga Zizi menunjuk dengan dagu ke arah rumahnya. Iya, biasanya juga pulang jam segini. Sahut Bu Rina. Tapi, kok nggak sama lakinya? Celetuk yang lain lagi. Ya nggak tahu. Bu Rina kan pas samping rumah. Tahu nggak kenapa? Ih, mana ku tahu. Emangnya aku ngurusin? Bu Rina mencelos. Yang lain menanggapi dengan tawa. Apa? Lakinya? Cecil terkejut mendengar hal itu. Kenapa emak-emak ini sebut lakinya? Pikirnya menajamkan lagi pendengaran. Tapi, dulu aku nanyain sama si ceweknya. Katanya itu omnya. Yang benar? Iya. Orang aku nanya sendiri sama anaknya. Om tapi kayak mesra banget. Iya. Kupikir suami istri malahan. Apa? Suami istri? Jadi Zizi sudah menikah? Pikir Cecil merasa kaget dan bingung. Masih mencuri dengar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zizi, teman sekolahnya yang tampak biasa saja, ternyata sudah menikah. Tapi, ceweknya masih sekolah. Loh, mana boleh menikah? Nih, minum dulu. Nggak perlu. Katakan ada apa? Oke. Tapi kamu jangan kaget ya. Kata Cecil. Zizi itu ternyata sudah menikah. Kata Cecil dengan nada serius. Sama om-om lagi. Jason terdiam sejenak sebelum menjawab. Jangan membual. Cecil. Aku nggak membual. Ini serius. Aku dengar sendiri. Elak Cecil. Jason tersenyum sinis. Apa? Nggak mungkin. Kamu pasti cuma memfitnah Zizi karena kamu nggak suka dan iri padanya. Cecil merasa kesal mendengar tuduhan itu. Aku nggak bohong, Jason.
Aku dengar sendiri dari tetangganya. Tegas Cecil. Namun, Jason tetap tidak percaya. Aku nggak percaya padamu. Zizi masih sekolah. Nggak mungkin dia udah menikah. Jika iya, pasti satu sekolah udah gempar. Jangan suka menyebarkan fitnah hanya karena kamu nggak suka. Cecil. Katanya dengan nada tegas. Kenapa kamu nggak percaya padaku? Apa yang kukatakan ini kebenaran? Jason sudah merasa muak dengan Cecil. Ia berdiri dan menatap Cecil tajam. Dengar, Cecil. Jika besok terjadi sesuatu pada Zizi dan kamu menyebar berita tanpa bukti, siap-siap saja aku akan membuat perhitungan padamu. Katanya menunjuk wajah Cecil dengan penuh amarah. Lalu ia berjalan pergi meninggalkan Cecil sendiri di cafe Raisa. Cecil semakin kesal dan merasa benci pada Zizi. Kenapa Jason gak percaya padaku? Kenapa dia lebih memilih percaya pada Zizi? Pikir Cecil dengan hati yang penuh amarah. Gak akan kubiarkan. Berani main-main denganku. Cecil jadi semakin membenci Zizi. Ia lalu menyusun rencana untuk Zizi. Kalau benar dia sudah menikah, dan malah menggoda Jason, emang fix dia cewek gak benar. Aku harus memberinya pelajaran. Cecil pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia merasa penasaran sekaligus cemas tentang hubungan antara Jason dan Zizi. Cecil memutuskan untuk menghubungi seorang detektif amatir yang ia kenal, bernama Ryan, untuk menyelidiki Zizi lebih jauh. Ryan, aku butuh bantuanmu, kata Cecil saat menelepon. Aku ingin kau menyelidiki seseorang. Cari tahu apa yang dia lakukan, dan apakah benar dia sudah menikah dengan Om-Om. Baiklah. Kapan batas waktunya? Ryan setuju dan berjanji akan memberikan laporan secepat mungkin. 3 hari. Akan kukirimkan nama orangnya. Tapi, hanya namanya saja. Lebih cepat kalau sekalian dengan fotonya. Aku tak punya fotonya. Aku Cecil. Ya sudah, nama aja juga gak apa-apa. Cecil merasa sedikit lega, namun tetap tegang menunggu hasil penyelidikan. Keesokan harinya, Cecil mengumpulkan teman-temannya di sekolah. Kalian harus membawa Zizi ke belakang sekolah. Aku ingin menanyainya langsung, kata Cecil dengan tegas. Eva dan Luna mengangguk setuju. Baiklah. Mereka mendekati Zizi saat istirahat dan mengajaknya ke belakang sekolah. Ikut kami sebentar, kata Eva dengan nada memerintah. Zizi merasa sedikit curiga, tapi ia mengikuti mereka. Mau apa? Cecil mau bicara. Jangan kabur, atau kami akan berbuat yang membuatmu menyesal. Cepat jalan, kata Luna mendorong punggung Zizi. Sesampainya di belakang sekolah, Cecil sudah menunggu dengan wajah serius. Zizi, aku ingin tahu apakah kau punya hubungan dengan Jason? Tanya Cecil langsung. Zizi terkejut dan tidak mau menjawab. Kenapa kau tidak tanya saja pada Jason? Balas si menghindar. Zizi, jawab pertanyaanku, teriak Cecil. Eva dan Luna sudah menahan lengan Zizi agar tidak bisa pergi. Namun, tepat saat itu, Jason datang dengan wajah marah. Apa yang kalian lakukan pada Zizi? Lepaskan dia sekarang juga, teriak Jason. Cecil terkejut melihat Jason. Jason, kenapa kau di sini? Tanyanya dengan suara gemetar. Jason mendekat dan menatap Cecil dengan tajam. Aku sudah muak dengan sikapmu. Cecil, kau selalu berlaku jahat pada orang lain. Jika kau tidak berhenti, aku akan mengadu kelakuanmu ke guru. Ancam Jason. Cecil tidak percaya Jason akan melakukan itu padanya. Jason, kau tidak serius, kan? Tanyanya dengan suara pelan. Jason mengangguk. Aku serius. Cecil, aku dan Zizi memang memiliki hubungan khusus. Dan aku tidak suka jika ada yang jahat pada Zizi, kata Jason dengan tegas.
Zizi merasa tersentuh mendengar pengakuan Jason. Terima kasih, Jason. Bisiknya dengan suara lembut. Akhirnya dia benar menepati janjinya. Sambungnya berbisik sangat lirih sampai hanya Zizi yang bisa mendengarnya. Jason menggenggam tangan Zizi dan membawanya pergi. Cecil hanya bisa berdiri terpaku, merasa semakin marah dan kecewa. Ia tidak menyangka Jason akan datang dan melihatnya mengancam Zizi seperti ini. Eva dan Luna mendekati Cecil. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Eva. Cecil menghela napas panjang. Siapa yang memberitahu Jason? Kedua teman Cecil menggeleng, karena mereka juga gak tahu. Apa rencanamu? Cecil tak langsung menjawab. Dia hanya menatap jejak Jason dan Zizi yang sudah tak terlihat lagi. Sementara itu, Jason yang menggandeng Zizi, menatap dengan khawatir. Zizi, apakah kamu terluka? Zizi menggeleng. Tidak, aku baik-baik saja. Jason lega dan memeluk Zizi. Terima kasih, Jason. Zizi merasa nyaman dan bahagia. Terima kasih apa? Kamu jadi begini gara-gara aku juga. Elak Jason mengurai pelukan. Tapi, aku senang kamu mengakuiku di depan Cecil. Jason tersenyum dan mendekatkan wajahnya hendak mencium Zizi. Zizi teringat pada Om Rick, suaminya. Ia merasa aneh dan bingung. Sementara wajah Jason semakin dekat dan dekat. Mengapa aku merasa seperti ini? Tanya Zizi pada dirinya sendiri. Kenapa aku merasa tak rela? Padahal Jason akan menciumku. Harusnya aku merasa senang kan?